Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dini Armaya, guru kelas 5 di SD Negeri 10 1874, Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Pada video ini, saya ingin berbagi praktik baik pembelajaran bahasa Indonesia pada materi teks prosedur. Saya mengemas pembelajaran ini dalam suasana kompetisi memasak agar siswa belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan juga bermakna. Seringkali pembelajaran bahasa Indonesia dianggap membosankan. Siswa hanya membaca teks panjang, menyalin, atau menjawab pertanyaan di buku. Saat diminta menulis teks prosedur, hasilnya masih berupa catatan acak, belum runtut sesuai kaidah. Padahal, teks prosedur sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari cara memasak hingga cara bermain permainan. Untuk menjawab tantangan itu, saya mencoba menghadirkan inovasi pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam dan model pembelajaran experiential learning melalui kegiatan SIKOMO, simulasi Koki Mau Belajar. Siswa tidak hanya menulis teks prosedur, tetapi juga mengalami langsung bagaimana teks itu dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita mau bermain peran jadi peserta Master Chef. Masing-masing udah ada topi chefnya kan? Udah ada, boleh dipakai topi chefnya. Ini kita mau belajar tentang teks prosedur. Bukan sekarang, biar makin paham. Udah jadi chef kan? Udah jadi chef kan? Nah, di depan gambar apa itu? Gambar apa? Gambar nasi goreng. Di depan kamu ini, lihat di meja depan, ada alat dan bahan untuk membuat nasi goreng. Tugasmu adalah kamu ambil kira-kira alat dan bahan apa aja ya waktu kamu mau buat nasi goreng. Bisa paham instruksinya? Paham? Kalau paham, mulai dari sekarang ambil alat dan bahan. Pada kegiatan awal ini, siswa dibiarkan untuk memilih sendiri alat dan bahan untuk membuat nasi goreng yang sesuai dengan gambar yang telah ditampilkan, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Ayo, ambil secukupnya. Ayo, kira-kira alat dan bahannya apa saja? Kalau udah selesai, kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah? Kalau sudah, boleh ke tempat duduk masing-masing. Sudah? Oke, sekarang alat dan bahan yang udah kamu ambil, kamu tempel di buku tulismu. Nah, di papan tulis, buat judulnya cara membuat nasi goreng. Judul. Udah? Setelah itu, di sini yang pertama adalah alat dan bahan. Apa aja alat dan bahan tadi? Kamu tempel yang udah kamu ambil di buku. Nanti tempel terus bawa tulisannya, gak tulis apa. Kalau tadi kamu gambar cabai, berarti tulis di sini cabai di bawah gambar. Terus gambar kedua apa, tempel dan seterusnya. Udah, setelah alat dan bahan, yang kedua adalah cara membuat. Cara membuat nasi gorengnya. Kamu tuliskan minimal ada 5 langkah.
Kegiatan selanjutnya, siswa menempelkan setiap alat dan bahan yang sudah mereka ambil tadi ke dalam buku tulis, lalu Ganti-gantian menuliskan materialnya. langkah-langkah pembuatan nasi Ganti-gantian goreng ya. menurut Sharing, mereka. sharing per kelompok sharing. Awas kecampur bahannya, nanti siapa punya siapa. Tempel yang lain. Sharing ya. Waktunya banyak kok, waktunya banyak. Ini Kak, sharing nah. Bisa ya, aman? Setelah semua alat dan bahan ditempelkan ke dalam buku, siswa akan menyajikan hasil kreasi mereka dalam membuat nasi goreng menurut versi mereka masing-masing. Gimana kau buat nasi goreng, bahannya apa aja? Berdiri di sini Elpita, di sini. Ayo chef Elpita sini. Yang lain simak suaranya yang kuat ya Elpita. Cara membuat nasi goreng. Alat dan bahan. Ada wajan, ada piring, ada spatula, ada blender. Bahan: nasi, udang, bawang, minyak, kecap, cabai, timun, dan garam, dan daun bawang, telur, tomat, kerupuk, dan bawang. Cara membuat. Langkah pertama, letakkan wajan, lalu tuangkan minyak. 2. Letakkan nasi, tuangkan kecap sedikit dan garam sedikit. 3. Aduk sampai merata. 4. Buka blender, tuangkan cabai merah dan cabai hijau, bawang, blender sampai halus. 5. Masukkan udang dan goreng sampai matang. Masukkan sambal yang sudah kita blender dan masukkan telur goreng sampai matang. 6. Potong daun bawang, tomat, timun, sajikan di piring dan tata dengan cantik. Lalu taruh kerupuk dan jadi deh. Oke, tepuk tangan dulu untuk Elpita. Aksi jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, terima kasih. Orang lagi yang Asipa. Asipa, kasih tahu dulu temenmu kau kalau buat nasi goreng gimana? Cara membuat nasi goreng. Alat dan bahan: kuali atau wajan, spatula, gilingan, piring, minyak goreng, bawang atau berambang, cabai hijau, cabai merah, bawang putih, telur, daun bawang, tomat, udang, nasi, kecap, garam, timun, dan kerupuk. Cara membuat. Tuangkan minyak ke wajan, ulek cabai merah, cabai hijau, bawang merah, dan bawang putih. Ulek sampai halus. Setelah sudah halus, tumis bumbunya. Bumbu tersebut ditumis ke minyak yang sudah panas. Setelah bumbunya sudah harum, ceplokkan telur ke bumbunya. Lalu oseng-oseng semuanya. Tidak lupa udangnya, masukkan. Setelah itu tuangkan nasi, lalu tuangkan kecap dan diaduk-aduk. Setelah itu masukkan daun bawang dan garam, lalu diaduk-aduk. Kalau nasi gorengnya sudah matang, tuangkan ke piring, tidak lupa dikasih hiasan seperti tomat, timun, dan kerupuk. Dan nasi goreng siap dihidangkan. Udah siap tepuk tangan dulu nasi gorengnya Asifa. Asifa dan tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih Asifa. Saya Elvita, belajar dengan gambar bahan makanan membuat saya lebih semangat karena seperti permainan. Saya Asifa, kegiatan ini membuat belajar bahasa Indonesia lebih menyenangkan karena tidak hanya membaca tapi juga berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmini MPD, KUPT SPF, SDN 101874 Ibu, Kecamatan Batang Tulis, Kabupaten Deli Serdang. Saya mengapresiasi kepada Bu Bini Armaya SPD yang telah mengangkat dari rapor mutu tentang literasi yang kurang. Semoga praktek baik ini berguna bagi SDN 101874 terkhusus dan menambah proses perubahan pembelajaran yang lebih baik. Praktik baik ini membuktikan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia dapat dikemas dengan seru dan bermakna. Melalui simulasi sederhana, siswa tidak hanya menguasai teks prosedur, tetapi juga belajar kerjasama, komunikasi, dan juga mengasah kreativitas. Semoga pengalaman ini dapat menginspirasi guru lain untuk terus berinovasi dan menghadirkan pembelajaran yang hidup dan menyenangkan.